Marikono yang baru berusia 4 tahun. Serius nih, gua nggak bohong, nggak bercanda, gua 4 tahun. Hello guys, kembali lagi sini bersama gue Ivan. Dan kali ini gue bakal bawain sebuah cerita curhatan gitu. Nggak tahu. Sebenarnya sih gue agak-agak kayak bosen gitu ya. Asal usul mulu, bicara mulu, kayak udah gak ada yang lain apa gitu kan. Nah terus gue tuh suka banget nih yang namanya nonton anime, Naruto, Shingeki no Kyojin atau Attack on Titan gue suka. Tujuh Dosa Besar gue suka, One Piece gue suka. Biasanya anak kayak gitu disebut dengan kayak wibu ya, atau otaku gitu ya. Nah terus gue baca-baca nih ya, salah satu wibu ataupun otaku gitu tuh ada yang psikopat ternyata. Nah jadi gue bakal bawain biografi dan kejadian psikopat ini. Tsutomu Miyazaki, dia adalah seorang otaku atau wibu gitu ya, yang gemar membaca komik ataupun anime kayak gitu di cerita-cerita Jepang kayak gitu. Dia ini kriminal sekaligus pedofil, kanibal, apalagi tuh pembunuh, gitu dah pokoknya ya. Nah jadi gue bakal bahas tentang dia. Kita bahas ke masa kecilnya dulu ya. Miyazaki pada masa kanak-kanak dikenal dengan seorang anak yang lembut dan cerdas gitu ya. Selain lembut cerdas, dia juga ini sebenarnya anak yang pendiam. Dia ini dilahirkan secara prematur, tepatnya di bulan Agustus tahun 1962. Dan mereka ini, bukan mereka ini, orang tuanya Miyazaki ini sebenarnya adalah hubungan antara kakak dan adik. Jadi itu pernikahan sedarah kayak gitu. Nah oleh karena itu Miyazaki menderita kelainan pada tangannya yang sebelah sini nih kayaknya. Sebelah sini itu tangannya nggak bisa ditekuk begitu, jadi ada kelainan gitu gara-gara orang tuanya juga melakukan pernikahan sedarah. Dia juga lahirnya prematur. Miyazaki ini adalah seorang anak yang sangat pendiam, bisa dibilang kayak introvert gitu. Dia nggak bergaul, dia nggak berteman sama siapapun. Selain dia nggak mau berteman, dia juga nih menjadi korban bullying karena kekurangan itu, karena cacatnya dia. Jadi itu dia lebih kayak menyendiri, kasihan sebenarnya di masa kecilnya. Nih meskipun Miyazaki bukan seorang siswa yang jago untuk bersosialisasi, untuk berteman, tapi dia juga ini punya hobi menggambar yang cukup berbakat. Miyazaki ini termasuk siswa yang masuk dalam peringkat 10 besar pada saat itu ya. Walaupun dia dibully, terus dia nggak mau berteman, terus dia kayak minder kan, tangannya ada cacat. Terus dia ini ada juga yang mengatakan kalau Miyazaki ini kalau difoto itu selalu menutup tangan kanannya, selalu menyembunyikan tangan yang cacat itu. Bukan tangan kanan ya, pokoknya tangan yang cacat itu. Miyazaki ini pun sempat pindah sekolah. Walaupun dia pindah sekolah, tetap dia masuk peringkat 10 besar. Dan Miyazaki ini menjadi anak murid atau siswa yang menjadi harapan para guru gitu. Namun semua harapan guru-guru, wali kelas, semua harapan kepala sekolah tentang Miyazaki ini mulai sirna. Tahu kenapa? Karena pada saat dia sekolah ini nilainya dia menurun drastis. Dari tadinya masuk peringkat 10 besar, dia menjadi masuk peringkat 40 dari 56 siswa di kelasnya. Dan beberapa guru ataupun orang yang tahu tentang dia, penurunannya ini dipengaruhi oleh lingkungan keluarganya. Keluarga Miyazaki adalah keluarga yang cukup berpengaruh di distrik Itsukaichi. Karena ayahnya Miyazaki ini adalah sebuah pemilik dari media surat kabar pada saat itu. Jadi yang punya nih, makanya ayahnya ini kurang dekat sama anaknya mungkin ya. Jadi anaknya tuh kayak kurang perhatian orang tua. Miyazaki pun sempat berbicara kepada polisi yang menginterogasi dia. Dan Miyazaki ini berkata, ketika aku mencoba berbicara dengan orang tua tentang masalah yang ku alami, mereka selalu mengabaikanku. Sedih banget ya sebenarnya tuh, masa kanak-kanaknya tuh jadi korban bullying, kurang perhatian orang tua gitu ya. Kasihan, sedih kisahnya ini ya.
Ada juga nih satu-satunya orang yang dipercaya oleh Miyazaki, yaitu kakeknya sendiri. Jadi Miyazaki ini percaya bahwa kakeknya adalah satu-satunya orang yang menyayangi dan mempedulikan dia. Miyazaki juga merasa kalau adik perempuannya sangat membenci dirinya. Jadi oleh karena itu dia memiliki hubungan yang cukup baik dengan kakaknya. Nah, di saat dia sudah memasuki pendidikan tinggi atau dalam kuliah, nah keanehan mulai terjadi nih pada tubuh Miyazaki. Bukan tubuh ya, tapi otaknya nih mungkin ya. Jadi ini dia kalau bermain tenis sama wanita nih, pasti dia ngarahnya tuh ke bagian selangkangan wanita. Anehnya gitu tuh dia. Dia juga mulai memuaskan hasrat seksnya melalui majalah-majalah porno atau film-film porno. Cuman lama-kelamaan kayak gitu udah bosan dia. Miyazaki mengaku terhadap polisi. Dia mengatakan mereka menutupi bagian yang terpenting. Itu katanya dia. Apa itu maksudnya? Maksudnya tuh film pornonya itu gitu katanya. Karena pada saat itu peraturan tentang film porn di Jepang tuh timpang tindih peraturannya. Boleh dibuat nih industri perfilman. Gue juga sempat bahas ini ya di asal usul pornografi. Nah kalau di Jepang tuh peraturannya ada diperbolehkan, tapi diatur peraturannya cukup aneh gitu. Di sana boleh buat produksi film porno, tapi bagian-bagian yang menutupi Mekmiaunya nih kan ada rawa-rawanya tuh. Nah rawa-rawa Mekmiaunya itu harus di blur gitu. Nah Miyazaki ini kayak gimana ya, kayak videonya di blur mulu, akhirnya dia mulai menjelajah film-film porno yang anak-anak film pornonya. Karena kan film porno anak-anak itu gak disensor karena kagak ada rawa-rawanya kalau anak-anak. Meskipun Miyazaki tinggal bersama keluarganya, tapi Miyazaki ini gak betah tinggal di rumahnya. Dia tuh lebih sering justru ke tempat kakeknya, karena dia merasa gue gak mau deket-deket nih sama keluarga ini, sama keluarga toksik ini. Karena dia berpikir tuh keluarganya cuma mikirin uang kayak gitu. Jadi dia tuh lebih sering berkunjung ke rumah kakeknya, apalagi kakeknya sayang sama dia. Jadi ini kakeknya ini sayang banget sama dia. Miyazaki pun sebelumnya sempat pengen bunuh diri gitu ya, karena kan dia termasuk dalam korban bullying segala macem. Jadi ini kakeknya satu-satunya orang yang menguatkan dia. Jadi itu membuat dia kayak, aduh gila nih kakek gue, best my brother man gitu. Nah kemudian akhirnya kakeknya meninggal dunia pada tahun 1988, dan ini menjadi pukulan hantam buat Miyazaki. Kan mulai nih telolet, mulai tak kukuruyu, telolet, pusing pala. Udah belum bang teloletnya? Lu telolet gimana sih bang? Dan kemudian pada tahun 1988 kakeknya ini meninggal dunia, dan ini termasuk jadi hantaman, pukulan dasar gitu ya buat Miyazaki. Orang-orang satu-satunya orang yang sangat-sangat menyayangi dia dengan tulus meninggal dunia. Nah pada saat dia meninggal dunia, bukan dia maksudnya, pada saat kakeknya meninggal dunia, Miyazaki ini sempat memakan abu kakeknya. Bukan lapar, bukan yang belum sarapan, bukan. Tapi dia ini mengatakan kalau dia ini makan abu kakeknya, dia merasa kalau kakeknya akan selalu bersama dia dan keluarganya akan menjauh dari dia. Tapi benar sih, keluarganya ini gara-gara itu makin menjauh dari dia, makin menjauh. Sian ya sebenarnya Miyazaki ini awal-awalnya ya. Udah kita lanjutin dulu nih, biar makin seru gitu kan ceritanya. Setelah kakeknya meninggal, keanehan-keanehan Miyazaki tambah terlihat, tambah makin menjadi-jadi nih. Pertama kali orang yang merasakan perubahannya adalah adik kandungnya sendiri. Adik kandungnya ini mengaku kalau dia nih sering diintipin kalau lagi mandi sama si Miyazaki. Misalnya ketahuan nih, Miyazaki lagi ngintip nyarinya, kalau dia ketahuan dia nggak kabur, dia nggak lari, malah diserang itu adiknya. Bahkan menurut pengakuan ibunya pun pernah diserang sama Miyazaki. Nih yang mengerikan juga ada nih ya, pas ditangkep Miyazaki berkata seperti ini, saya merasa sendirian dan setiap kali saya melihat seorang gadis bermain sendiri, rasanya seperti melihat diriku sendiri. Gitu katanya. Pada Agustus tahun 1988, tahun yang sama ya, setelah kakeknya meninggal dunia, H+1 setelah hari ulang tahunnya Miyazaki yang ke-26,
dia merencanakan aksinya, merencanakan ya, beraksi gitu untuk pembunuhan. Itu seorang gadis pertama bernama Marikono yang baru berusia 4 tahun. Serius nih, gua nggak bohong, nggak bercanda, gua 4 tahun. Miyazaki mengaku kalau dia ini pada saat anak kecil itu bermain, dia hanya mendekati itu anak, terus dirayulah nih anak, diajak masuk mobilnya Miyazaki. Udah sampai di mobil, pergi nih Miyazaki ke sebuah jembatan, bukan di atas jembatannya, di kolong jembatan tetapi dia masukin. Nah, di kolong jembatan ini dia beraksi, ini gadis dia bunuh. Setelah dibunuh nih anak kecil ini empuk sama dia. Anak kecilnya diperkosa, anak kecilnya nggak diperkosa ya. Kalau perkosa kan dilakuinnya begitu-begitu sebelum meninggal. Ini setelah meninggal baru disetubuhi gitu ya. Mereka lihat umur 4 tahun gitu, habis anaknya disetubuhi segala macem, dia larilah ke sebuah hutan di tepi kota. Nggak lari, maksudnya bawa anak ini dalam mobil, terus dibawa nih anak ke sebuah hutan. Sampai di hutan itu, ini anak ditaruh di situ. Di hutan itu, di tengah hutan itu, terus bajunya sama dia diambil tuh, dibawa pulang. Jadi anak itu di hutan telanjang. Nah, setelah anak itu telanjang di hutan, dia masih tiap hari bolak-balik datengin kayak gitu. Nah, karena akhirnya dia merasa khawatir kalau anaknya bakal ketahuan sama pihak polisi, jadi dia ini akhirnya berinisiatif gitu, memotong bagian-bagian tubuhnya anak, kaki sama tangan ini anak dipotong. Setelah dipotong dibawa pulang, disimpan ditaruh lemari. Itu dia merasa khawatir, ini anak kalau berminggu-minggu di hutan takutnya ada cium-cium bau-bau, ada yang kesana terus ketahuan. Akhirnya dia tuh khawatir, jadi dibawalah pulang ditaruh lemari. Pada tahun yang sama, itu bulan Oktober, dia menculik gadis kedua yang bernama Masami Yoshizawa. Nah, anak kecil ini baru berusia 7 tahun. Yang dia temui pada saat dia berjalan pulang, pas dia lagi bawa mobilnya, ada cewek nih, ada anak kecil sendirian. Neng, mau ikut abang nggak? Diajak dia nih, ini cewek, diboncengin sama abangnya, sama itu Masami, bukan diboncengin, ditumpangin naik mobil. Mau lah di perempuan kan, ada mas-mas baik nih kan, ya anak-anak nih, perempuan anak-anak ini mau. Nah, udah naik nih anak, dibawa lagi ke tempat yang kemarin, yang sebelumnya, sama gitu juga. Dibunuh, dibawa jembatan, habis dibawa jembatan dibunuh, habis telanjangin baru disetubuhi lagi. Nah, kali ini dia benar-benar membuang tubuh anak ini di hutan itu, dan dia tetap membawa pakaiannya ini pulang. Dan kasus yang kedua ini menjadi kepempar di Jepang ya. Itu orang tua mulai takut kehilangan anak gadisnya, udah mulai khawatir, udah mulai muncul berita-berita juga di media-media tentang anak hilang. Nah, setelah itu selama 8 bulan ke depan nih, dia juga mencoba mencari anak-anak gadis lainnya. Setelah yang kedua, akhirnya dia ketemu nih sama yang ketiga dan keempat. Salah satunya ada bernama Erika Namba. Ini seorang gadis kecil berusia 4 tahun. Tapi kali ini dia nggak menawari untuk masuk ke mobilnya, tapi ini memaksa anak gadis ini untuk masuk. Anak gadis ini diambil sama dia, dipaksa masuk ke mobil, dibawa lagi pergi ke hutan yang sama. Tapi kali ini berbeda, anak gadis ini nggak dibunuh. Anak gadis ini pertama ditelanjangin dulu, diperkosa. Setelah diperkosa, baru anak kecil ini dibunuh. Habis dibunuh diikat, dibuang lagi ke hutan. Nah, kali ini agak sedikit berbeda ya sama yang sebelum-sebelumnya. Kalau sebelum-sebelumnya kan dibunuh dulu baru disetubuhi. Kali ini nggak, kebalik. Dan ini agak aneh ya dari motif-motif yang sebelumnya. Nah, selain ini nih, anaknya ini ternyata untuk membuang di hutan dia nggak jadi. Jadi anak ini dimasukin ke bagasinya dia, ditutupin pakai spray. Anak ini akhirnya ditaruh ke sebuah parkiran gitu aja, di parkiran telanjang. Sedangkan pakaiannya dibuang ke hutan, kebalik jadi ya.
Pakaiannya nggak dibawa pulang untuk yang ini, pakaiannya dibuang ke hutan, anak Michelle tinggalin di parkiran. Ini kita masuk ke korban terakhir. Korban terakhir ini yaitu bernama Ayako Namoto. Jadi seorang gadis yang baru berusia 5 tahun yang diculik oleh Miyazaki di bulan Juni 1988. Dan Miyazaki ini pada saat ini si cewek ini nih dipoto-foto. Kayak di sini korban keempat ini dipoto-foto. Sebelum dia apa-apain di foto-foto dulu. Dan ini gadis ini mau sama korban ketiga yang tadi ya, si Erika. Gue lupa jelasin kalau itu tuh gadis itu sebelum diperkosa di foto-foto dulu sama dia, baru diperkosa. Nah, ini juga sama, di foto-foto dulu sama dia, dan akhirnya ini cewek dibunuh sama Miyazaki. Cuma kali ini agak sedikit berbeda, nggak sedikit beda ya, tapi berbeda banget. Ini anak tubuhnya benar-benar dibawa pulang sama si Miyazaki. Sesampai di rumahnya, akhirnya mayat anak ini nih disetubuhi sama dia, dan itu berlangsung lama sampai dengan 2 hari, dipergauli, dilecehi gitu ya. Nah, nggak cuma digaulin aja, ini tubuh anaknya juga difoto-foto, jadiin bahan polai sama si Miyazaki. Kalau banget setelah itu tubuh anak ini dipotong-potong, darahnya sama dia diminum, dan kaki tangan anak gadis ini dimakan sama Miyazaki mentah-mentah, nggak dimasak, dimakan gitu aja. Ini ya. Dan akhirnya setelah mayatnya mulai membusuk, si Miyazaki ini memotong tubuhnya menjadi kecil-kecil. Setelah jadi menjadi kecil-kecil, tubuh ini dibuang ke tempat-tempat berbeda, seperti pemakaman, ke pinggir hutan, pinggir kota, toilet, bahkan dibuang ke situ juga. Namun 2 minggu kemudian Miyazaki berubah pikiran. Aduh nih, kalau gua buang foto kalau gua nyimpen potongan tubuh anak ini di pinggir kota atau di tengah hutan atau gitu, dia takut ketahuan. Dia ngeri nih, setelah naruh di pemakaman gitu kan atau toilet, dia ngeri. Akhirnya dia ambil lagi nih potongan tubuh anak ini, dibawa lagi pulang ke lemarinya, taruh lagi di lemari. Disatuin dah tuh sama kaki tangan anak pertama yang tadi. Beberapa hari kemudian akhirnya masuk nih pemberitaan ke sebuah media di Jepang. Saat itu polisi mengatakan kalau polisi menemukan potongan-potongan tubuh dari korban wanita. Dan di sini Miyazaki akhirnya melakukan pengakuan atas kejadian ini. Surat pengakuan ini ditunjukkan kepada orang tuanya Ayako. Ayako dan itu gadis yang keempat ya. Ditunjukkan kepada ayahnya Ayako, dan dia ini mendeskripsikan pembusukan yang terjadi terhadap Ayako. Dan isi suratnya seperti ini ya. Sebelum aku menyadarinya, tubuh anak ini sudah menjadi aku. Aku menghilangkan tangannya di atas payudaranya, tetapi tangannya tidak mau bergerak. Tak lama kemudian, seluruh tubuhnya muncul bercak merah, bintik merah besar seperti bendera Hinomaru. Setelah beberapa saat, tubuhnya dipenuhi dengan stretch mark. Tadinya sangat kaku, tapi sekarang seperti dipenuhi oleh air. Dan baunya, bagaimana menjelaskan baunya? Seperti sesuatu yang tidak akan pernah kamu cium di bagian dunia manapun. Nah, jadi itu ngomong kayak gitu diisi suratnya ke ayahnya Ayako. Tapi gak cuma surat aja sih sebenarnya. Ya juga nih ke korban pertama, kedua, ketiga, dan ketiga dulu ya, kedua, tiga ini. Mereka nih menelponin rumahnya para korban. Diteleponin rumahnya, halo apa kabar gitu, enggak ngomong dia beneran, ditelepon nggak ngomong, diem, cuma nembusin napas. Itu doang, napas berat yang serem. Itu doang teleponnya. Angkat ditelepon cuma nembusin napas berat doang. Dan kalau misalnya nggak diangkat nih ya, mungkin ke teleponnya apa sih nggak jelas gitu. Itu telepon bakal berbunyi terus karena diteleponin terus sama Miyazaki. Diteleponin terus sampai diangkat. Dan walaupun diangkat dia nggak bakal ngomong apa-apa selain nembusin napas berat ini. Akhirnya Miyazaki tertangkap setelah dia mencoba penculikan kelimanya. Alhamdulillah ya sayang. Pada Juli 1989, Miyazaki ini melihat ada 2 orang gadis yang bermain di halaman rumahnya. Miyazaki berhasil memisahkan kakak beradik ini, dan Miyazaki menculik adiknya, dibawalah ke mobil. Tapi kakaknya tahu nih, kakaknya akhirnya masuk ke dalam rumah berteriak memanggil ayahnya.
Akhirnya ayahnya ini menemukan Miyazaki. Nah pas ditangkap nih Miyazaki itu lagi di mobilnya dia, lagi foto-fotoin anak perempuannya. Ayah gadis ini nih langsung nyerang si Miyazaki sama dia diserang, ditonjokin, terus sambil ngambil anaknya. Anaknya keluar dari mobil. Setelah itu Miyazaki kabur, dikejar karena tangkep. Dia meninggalkan mobil gitu aja. Nah akhirnya beberapa jam kemudian Miyazaki balik lagi nih kan ke rumah tuh bapak-bapak. Ngapain? Ambil mobil karena mobil masih di situ. Nah disitulah Miyazaki disergap sama polisi. Nah setelah penangkapan tersebut, mulai nih polisi menyergap rumahnya Miyazaki. Dan di situ polisi menemukan hal-hal yang mengerikan. Di apartemen Miyazaki, polisi menemukan lebih dari 5.000 kaset film bergenre anime. Anime itu bukan sembarang anime, itu yang slasher. Jadi ya gitu ya. Dan video buatannya Miyazaki sendiri nih tentang korban-korban yang tadi dia culik tuh di videoin ternyata loh sama dia tentang penyiksaan anak ini. Dan juga polisi menemukan foto-foto para korban serta pakaian-pakaiannya. Dan gak cuma itu aja, pastinya nih polisi menemukan tubuh gadis keempat yang sudah membusuk di lemarinya. Mereka lihat dalam persidangan Miyazaki ini terlihat sangat tenang. Dan bahkan para wartawan ini beranggapan kalau Miyazaki itu kayak polos aja, kayak gak ada hal apa-apa gitu, biasa aja dia. Dan bahkan nih Miyazaki menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan tenang, dengan lancar, dengan rasional, dengan baik, dan kayak gak ada apa-apa gitu, biasa aja dia. Dan terlepas dari kenyataan kalau Miyazaki telah membunuh anak-anak ini, ketika Miyazaki ditanya tentang kejahatan-kejahatannya, dia menyalahkan manusia tikus. Dia itu seorang alter ego yang tinggal di dalam dirinya dan memaksa dirinya untuk melakukan kejahatan. Psikoanalis yang memeriksanya selama persidangan menunjukkan kurangnya hubungan baik antara Miyazaki dengan keluarganya. Disinilah yang menyebabkan Miyazaki memiliki kelainan psikologinya. Nah para dokter pun mengatakan karena dia gak deket sama keluarganya dan dia memiliki tekanan, itu dia kayak berfantasi di dunianya sendiri kayak gitu. Jadi dia begitulah, berfantasi hidupnya ya. Tapi fantasinya ini sesuai sama genre anime yang dia baca, yaitu slasher. Jadi fantasinya fantasi sadis gitu ya, pembunuhan. Sementara itu orang tua Miyazaki tidak mengakuinya gitu, gak mau menganggap anak. Dan ayahnya pun gak mau membiayai persidangannya atau membebaskannya gitu, gak mau. Dan akhirnya ayahnya ini bunuh diri di tahun 1994. Nah akhirnya media Jepang pada saat itu menamai Miyazaki dengan The Otaku Killer. Yaitu otaku itu sendiri adalah seseorang yang mempunyai hasrat atau keinginan sesuatu yang berbau anime, jadi kayak wibu gitu ya. Dan karena masalah itu, otaku di Jepang menjadi hal yang begitu sangat-sangat sensitif. Namun di sisi lain, penggemar anime atau seni menolak dengan sebutan seperti itu. Mereka berpendapat kalau manga atau anime ini bukan hal yang mengubah Miyazaki jadi seperti itu. Sependapat sih gua, kalau kayak gitu sih bukan gara-gara anime atau manga, bukan. Kalau kata gua sih gara-gara kurangnya hubungan baik dengan keluarga sama tekanan-tekanan pada saat sekolah kecilnya dia, kucilkan, dibully seperti itu. Akhirnya dibentuklah nih 3 tim analitik yang memeriksa psikologinya Miyazaki. Nah, tim ini adalah tim yang memeriksa psikologinya pada saat persidangan. Dan persidangan ini pun berjalan selama 7 tahun. Gak kurang-kurang, gak lebih-lebih, banyak kali lah itu. Selama 7 tahun persidangan berjalan untuk menentukan sebenarnya Miyazaki ini bersalah atau tidak. Sebenarnya Miyazaki ini sakit jiwa atau tidak, kayak gitu ya. Dan akhirnya pengadilan memutuskan untuk memberikan hukuman mati kepada Miyazaki karena pengadilan beranggapan bahwa Miyazaki melakukan itu semua dengan keadaan sehat, walafiat, normal, nggak sakit jiwa dan secara sadar melakukan itu. Bukan karena dia sakit jiwa, sakit mental, bukan. Jadi akhirnya diberikan dia itu hukuman mati. Dan Miyazaki ini diberikan hukuman mati berupa hukuman gantung. Hukuman gantung ini telah dilaksanakan di tahun 2008. Dan setelah itu berakhirlah kisah
di otakku killer. Nah jadi yang dipetik dari kisah ini kayak gini ya. Jadi uang adalah segalanya. Itu salah loh, salah. Segalanya itu adalah keluarga, karena menurut gua keluarga tuh gak bisa dibeli dengan uang. Jadi selagi saat ini gua nggak tahu ya gimana rasanya kehilangan anak, tapi kehilangan orang yang disayang itu enak. Jadi sayangilah keluarga kalian, anak kalian, ibu kalian, ayah kalian. Mungkin kalian sibuk nih cari uang atau gimana, tapi keluarga itu juga butuh perhatian kecil loh. Pengen didengar, pengen curhat, kayak gitu. Sebenarnya tuh pengen curhat doang nih anaknya jadi kayak begitu. Jadi dia salah pergaulan, larilah nih dia ke anime, larilah dia kemana-mana. Mungkin gini ya, ini anak di sekolah dapat bullying, satu-satunya tempat buat bercurhat nih siapa? Orang tuanya. Kalau orang tuanya aja nggak mau dengar, kasihan nih anak ini tuh mendem sendirian. Jadi kayak bom waktu yang saya meledak kapan aja. Kayak itu sih hikmahnya ya dari kisah ini, yaitu bahwa pentingnya sebuah keluarga. Jadi menurut gue itu aja, dan menurut gue udah ya, gue mau closing. Dan semoga aja ini semua memberikan manfaat, memberikan hikmah, memberikan edukasi buat kalian. Oh ya nih, makasih buat teman-teman yang udah subscribe, yang udah follow. Kan gue yakin lu nih pasti bakal subscribe gue, bakal like gue, dan bakal komen gue yakin. Karena kalau lu gak subscribe keterlaluan sih, lu subscribe gratis doang agak mau, keterlaluan sumpah. Dan terus jangan lupa kalian di sana karena musim corona ini jaga kesehatan. Jangan lupa 3M, memakai masker, menjaga jarak, sama mencuci tangan. Jadi ya, dadah. See you in my next video. Dadah.